Ini kalau saya bilang surat Al-Kafirun nanti dibilang radikal lagi. Ini surat ini dari Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan manusia. Jadi kalau disebut itu terima saja gitu. Iya. Jadi kita menghormati kalau Itu labelnya sebenarnya dari Allah langsung iya, berarti. jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dakwah Khatulistiwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini ya kita bertemu lagi di dalam channel dakwah Khatulistiwa. Ya, kami menyapa dulu teman-teman dakwah Khatulistiwa dimanapun berada, khususnya para pemirsa yang menunggu kapan kira-kira nih dakwah Khatulistiwa ini siaran kembali kan. Alhamdulillah kita sekarang hadir di dakwah Khatulistiwa dengan wajah baru dan kemudian dengan format yang baru dan dengan acara yang baru pula. Nah, acara apa itu? Tentunya acara di Bincang Peradaban. Nah, perkenalkan nama saya Robi dan di sini tentunya saya tidak sendiri. Di samping saya sudah ada Ustadz Wahyudi Al-Maroki. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, kabar baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana Mas Robi, sehat juga? Alhamdulillah Oh, sehat. sehat. Ustadz. Ya, tentunya di sini kita akan membahas terkait tema-tema yang menarik, yang up to date. Nah, kita bahas bagaimana sebenarnya terkait problem-problem yang terjadi sekarang ini dan bagaimana Islam menyelesaikan problem-problem tersebut. Nah, tentunya ada beberapa problem yang menurut kami perlu diangkat nih Ustadz. Jadi kita akan bahas satu tema pada malam hari ini. Temanya itu sangat menarik nih. Karena kalau kita lihat beberapa lama lagi, tidak lama lagi akan ada pelaksanaan ibadah haji. Nah, tentunya ibadah haji ini merupakan ibadah yang sangat sakral bagi kaum muslimin. Nah, dan juga kita dihebohkan ternyata dengan salah satu pemberitaan yang menyebut bahwasanya pegawai dari Kementerian Agama atau Kemenak itu membolehkan orang yang beragama non-muslim untuk menjadi petugas haji. Nah, ini boleh apa Ustadz kasih pencerahan sedikit dulu terkait masalah ini. Ya, yang pertama saya ingin menyapa dulu para pemirsa dakwah Khatulistiwa. Iya, dakwah Khatulistiwa. Kebetulan di kota Khatulistiwa ini. Iya, kota Pontianak Khatulistiwa. Semoga semua dalam keadaan sehat dan juga diberikan rezeki yang barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan terkait dengan berita yang viral, ya, saya pikir ini suatu keprihatinan buat kita ya. Kalaulah itu benar dan sudah viral seperti itu, ini harusnya koreksi besar buat Kementerian Agama dan mungkin tamparan keras buat para Muslim yang ada di Indonesia. Kita tahu untuk mengurus ibadah haji, apakah tidak ada orang Muslim yang mampu mengurus Padahal itu? Jumlah kaum muslimin itu banyak sekali di negeri ini. Betul. Kalau saya catat ada sekitar 236 juta. Oke. Kalau sekedar mencari petugas beberapa orang, saya pikir adalah. Nah, ini persoalannya kebijakan. Oke. Nah, oke Ustadz, sebelum kita membahas lebih jauh terkait ini, nah mungkin saya ada beberapa pertanyaan ini. Pertanyaan tentunya, apakah tidak ada lagi, kalau tadi Ustadz bilang kita ada 230 juta umat muslim. Pertanyaannya, menurut Kemenak itu, apakah tidak ada lagi orang muslim yang dapat mengurus ibadah haji ini selain non muslim, begitu kan? Ya, mungkin yang didudukkan dulu begini. Ibadah haji ini karena statusnya ibadah, berarti kan ini spesifik. Hanya boleh dilakukan oleh orang muslim. Kecuali ibadah yang lain berarti oleh umat agama yang lain. Ya, betul. Nah, di posisi ini karena statusnya itu ibadah, maka ya yang melaksanakan hanya orang muslim untuk muslim. Jangan diganggu, jangan dicampur, jangan mix lah segala macam. Karena bisa jadi orang yang di luar agama Islam itu tidak tahu mungkin terkait rukunnya gitu kan ya. Iya. Jadi ini makanya saya bilang ini persoalan seriusnya di situ. Ketika suatu ibadah ya, kecuali kalau dalam konteks kehidupan sosial, mau saling bantu-bantu nggak ada masalah. Tapi ini khusus ibadah haji, namanya juga ibadah. Oleh karenanya memang spesifik, karena ibadah itu yang melaksanakan orang yang punya keyakinan dan iman itu. Jadi penting tuh untuk dicatat situ. Nah, kalau misalnya kekurangan tenaga, saya pikir ini tidak masuk akal.
di antara 236 juta rakyat Indonesia yang muslim, masa nyari petugas haji di antara segitu nggak dapat? Kira-kira kan gitu posisinya. Apalagi katanya kalau di situ kan disebutnya di Pare-Pare ya. Iya. Nah, itu menurut saya juga lebih tidak rasional lagi gitu. Jadi kecuali mungkin daerah yang kurang muslimnya mungkin, tapi kan enggak. Tapi kan kalau daerah kurang muslimnya kan bisa diambil daerah yang lain Nah juga, Ustaz. itu, makanya logikanya enggak masuk semua itu. Iya. Mau bilang kurang di sini. Kemudian kalau logikanya, pegawai Kemenaknya yang kurang misalnya, kan tidak harus pegawai. Betul. Nah, bisa aja diangkat tim sementara atau panitia sementara atau tenaga honorer lah begitu bahasanya ya. Makanya semua alternatif argumentasi yang untuk mencari alasan itu rasanya tidak rasional, tidak masuk akal. Sehingga menurut saya ini akal-akalan jadinya. Nah, akal-akalan entah motifnya apa? Apakah terkait dengan motif kebijakan Kemenaknya sendiri atau motif kebijakan nasionalnya yang mencoba untuk mencampur adukan urusan ibadah satu agama dengan penganut agama. Oke, tahan dulu Ustaz. Kayaknya kalau Ustaz jelaskan panjang lebarnya kayaknya bisa lebih panjang ini. Kita stop dulu. Saya beralih ke pertanyaan berikutnya. Nah, sebenarnya pantas atau layak tidak sih sebenarnya orang non-muslim mengurusi ibadahnya orang muslim? Nah, secara agama ini gimana? Yang pertama, di Islam itu ada tegas disebutkan. Di surat Al-Kafirun. Ini kalau saya bilang surat Al-Kafirun nanti dibilang radikal lagi. Ini surat ini dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia. Jadi kalau disebut itu terima saja gitu. Jadi kita menghormati kalau itu labelnya sebenarnya dari Allah langsung berarti. Jadi di surat Al-Kafirun itu ditegaskan dengan jelas. Lakum dinukum waliyadi. Bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Jadi dalam urusan agama, dalam urusan ibadah, udah masing-masing aja. Betul. Supaya saling menghormati gitu. Jadi kalau urusan agama ibadah haji, sudahlah orang yang muslim aja yang ngurus, yang lain menghormati. Kalau urusan agama nyepi, sudah kita enggak ganggu orang itu gitu, menyepi mau ibadah yang lain, kita nggak boleh ganggu. Jadi saya pikir ini yang layak dilakukan oleh Kementerian Agama itu mendudukkan. Dia sebagai pembina agama-agama yang ada mendudukkan di mana letak ajaran agama itu dilaksanakan dengan baik, dengan sepenuhnya masing-masing penganut. Nah, saya berpikir jadi begini, Ustaz. Apakah nanti itu orang non-muslim ini yang ingin menjadi petugas haji, ataukah ini akal-akalan dari Kemenak saja tadi itu? Saya pikir begini, persoalan pingin dan tidak pingin itu kan individual. Adanya negara ini yang mengatur. Betul. Kalau kita dibilang semua ingin dibolehkan, berbahaya itu. Nanti tidak ada yang jelas itu. Nah, oleh karenanya dalam hidup berbangsa bernegara ada aturan. Nah, aturan berbangsa negara itu didasarkan juga aturan transendentalnya agama yang memang sebagai sumber aturan kan sebenarnya Allah yang menciptakan manusia ini yang membuat aturan. Nah, ikut saya di situ. Dan saya pikir kalau disandarkan kepada Sang Pencipta yang jelas, saya pikir tidak akan banyak pertentangan karena masing-masing agama sudah ada aturannya. Betul, ada standarnya masing-masing. Kalau mau ikut standar ibadahnya orang Nasrani, ikutlah ajaran dia. Gitu. Dan Muslim nggak boleh ganggu ke sana. Betul. Nah, sebaliknya kalau mau ikut ajarannya orang Muslim, ibadah hajinya, ibadah sholatnya, sudahlah ikut ajarannya orang Islam, ajaran agama Islam. Yang lain nggak usah ganggu lagi. Nggak usah ganggu-ganggu. Itulah toleransi. Iya. Jadi diskusi kita makin kesini sebenarnya makin menarik. Jadi tadi terkait apakah tidak ada lagi pegawai Muslim yang dapat mengurusi itu semua. Nah, kemudian apakah pantas atau layak tidak non Muslim melakukan hal itu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, ini persoalan seriusnya ini. Bisa terjadi karena pemerintah memberi ruang untuk melakukan ini kan yang ngatur ini pemerintah. Urusan agama. Kemenak tadi itu Kemenak kan mewakili pemerintah. Dialah yang menentukan orang agama ini boleh ikut urusannya agama ini atau tidak, kan dia yang harus ngatur itu. Kalau ada yang mau masuk, dia tinggal bilang jangan offside itu, kan gitu harusnya, supaya dia jadi wasit yang baik ini. Jangan malah dibolehkan masuk lapangan. Gitu. Ibaratnya gini, kalau pemain sepak bola, ini sudah ada pemain-pemain yang di dalam lapangan. Ini nggak terdaftar di pemain situ, ikut-ikutan gitu. Main. Ya gitu posisinya gitu. Nah wasitnya ngapain diam? Atau wasitnya malah cari pembenaran, nggak apa-apa lah. Gitu ya. Jadi kalau 11 pemain sepak bola nambah 1 nggak apa-apa lah. Nah, kalau saya pikir mungkin
Tidak Ustadz, ada kaitannya dengan isu yang sekarang ini yang lagi digencarkan oleh pemerintah khususnya ya, terkait dengan moderasi beragama. Nah, ini juga menurut saya penting ini ya. Namanya moderasi itu membuat orang menjadi moderat. Ya. Dalam agama sebenarnya tidak boleh moderat. Harusnya seperti apa tuh Ustadz, kalau seorang itu beragama? Kalau orang beragama itu harus sepenuhnya meyakini keimanan dia, menjalankan sesuai ajaran agamanya dia. Kita tinggal memberikan kebebasan dia memilih agama apa. Nah, di Islam juga memberi kebebasan. Makanya tadi saya bilang ayatnya tegas sekali Allah menjelaskan. Lakum dinukum waliyadin. Jadi terserah kamu milih apa. Di ayat lain, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama gitu. Jadi memilihnya boleh, tetapi setelah memilih itu komitmen. Jalankan hasil pilihannya. Betul. Jalankan semua. Jangan campur sana. Udah milih Islam, gabung-gabung ibadah ke sana. Atau memilih yang sana, gabung-gabung ikut ibadah haji misalnya. Berarti toleransi atau moderasi yang dipahami oleh mungkin pemerintah atau sebagian kaum muslimin yang lain itu sebenarnya tidak utuh berarti. Begini, dalam Islam itu kita tidak ada satu ayat pun yang menyuruh kita untuk menjadi muslim yang moderat. Tak ada satu ayat pun. Coba kalau ada tunjukkan dalil. Tapi yang ada itu ayat suruh menjadi muslim yang kafah. Yang kafah. Iya, tidak moderat. Jadi kalau ada program moderasi pasti bukan dari ajaran Islam. Itu ajaran nggak tahu dari mana itu diadopsi. Dan saya pikir juga bukan ajaran nenek moyang kita itu, bangsa Indonesia. Dan kalau dipikir juga isunya itu baru muncul beberapa tahun belakangan ini, Ustaz. Betul itu. Ini kan di era rejim Pak Jokowi lah kira-kira begitu. Sebelum-sebelumnya kan kita beragama itu nampaknya nyaman-nyaman saja ya. Mungkin ada sedikit gangguan sedikit itu normal tuh, bisa dinetralisir karena posisinya saling menyadari itu, tidak masuk ke wilayah lapangan orang lain. Jadi kalau ini nampaknya justru wasit memberi ruang untuk semua pemain boleh masuk ke lapangan, tertentu gitu, sehingga nanti permainan jadi kacau. Anda bisa bayangkan kalau sampai pemain bola itu pemain lain boleh masuk yang lapangan, tidak terdaftar dulu, apalagi sampai penonton juga boleh ikut. Kacau banget. Ini baru urusan ibadah haji loh. Urusan ibadah haji mulai yang lain boleh masuk. Nanti kalau urusan sholat bagaimana? Nanti berarti urusan pernikahan bagaimana? Jadi saya pikir ini mencoba untuk bahasanya itu mensikritisme. Jadi mengkerdilkan ajaran-ajaran agama. Jadi anggap ajaran agama itu nggak penting, sehingga boleh aja dicampur-campur. Saya pikir ini justru merusak agama itu sendiri. Ini juga meniadakan keragaman kita. Jadi ibaratnya begini, kita itu bisa melihat suatu taman yang indah karena ada bunga warna merah, bunga warna hijau, bunga warna putih, bunga warna ungu, itu jadi indah. Dan tinggal ditata dengan tepat supaya harmonis. Kehidupan kita ini, Allah menciptakan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa, tinggal ditata dengan baik. Bukan malah dicampur adukkan. Atau bahkan dibikin putih semua, jadi nggak jelas gitu. Kan kalau taman itu hijau semua nggak bagus, merah semua juga nggak enak dilihat. Betul. Jadi memang harus ditata dengan baik. Harus ada harmonisasi. Nah, jadi upaya moderasi itu mengganggu kebinekaan kita, mengganggu keimanan kita, mengganggu keimanan agama-agama yang ada. Saya pikir Islam dengan tegas menghormati itu, menjaga dan menghormati agama-agama yang lain tanpa harus mengganggu. Tadi. Tidak ada istilah toleransi begituan. Nah, artinya toleransi sebenarnya yang dalam koridor Islam tadi itu lakum dinukum waliyadin tadi berarti ya. Kita menghormati sehormat-hormatnya orang yang lagi melaksanakan ibadahnya, kita tidak boleh bikin ribut, tidak boleh ganggu dia. Itu Islam. Jadi nggak usahlah kita ikut jadi panitia nyepi. Jangan malah rame nanti itu gitu. Jadi hormatilah orang yang sedang melaksanakan ibadahnya itu. Nah, itu yang maksud saya, kalau sudah mulai campur aduk begini, ini upaya mengkerdilkan nilai-nilai agama, bahkan merusak kalau menurut saya. Jadi di rejim ini mencoba untuk memoderasi, bahkan merusak ajaran agama, baik agama manapun. Dan saya pikir ini bertentangan dengan ajaran agama semua agama. Biarlah semua dengan ajarannya masing-masing, dengan keyakinannya masing-masing, kita hormati, kita jaga keharmonisannya, tidak saling masuk intervensi, tidak saling mengganggu. Saya pikir kalau sudah terjadi seperti ini Ustadz, nah, kita kan sudah melihat nih, ada fakta yang terjadi seperti ini. Jadi Islam itu sebenarnya mengatur ibadah haji itu seperti apa? Ya, kalau Islam kan spesifik ya. Ya kalau ibadah haji berarti kan dia sebagai rangkaian ibadah, maka
semua yang namanya ibadah itu tauqifiyah sifatnya. Tidak boleh ditambah-tambah, tidak boleh dikurangi, tidak boleh dicampur-campur. Apa yang sudah dicontohkan oleh Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW itulah diikuti. Jadi jangan lagi membuat ibadah aturan sendiri. Tambahan-tambahan. Tambahan-tambahan. Kalau tempatnya sudah ditunjuk di Mekah Al-Mukarramah, jangan bikin di Monas gitu, atau di tempat lain. Ibadah haji di Monas ya. Kalau waktunya sudah ditentukan harus bulan Dzulhijjah, ya di sana waktunya gitu. Kalau disuruh hanya umat Islam yang ibadah haji, umat Islam saja, umat lain jangan ikut-ikutan. Atau jangan dipaksa-paksa ikut membantu gitu. Ini menurut saya ada unsur di situ. Nah, harusnya dibersihkan, disadarkan. Saya pikir cukuplah, jangan lebih jauh lagi memasukkan program itu. Kalau hari ini di ibadah haji, jangan sampai nanti masuk ke masalah urusan sholat, nanti juga perkara yang lainnya, perkara zakat, nanti campur baur lagi perkara pernikahan. Saya pikir udah mulai-mulai ini. Harta waris. Kacau semua dunia. Nah, karena sebenarnya umat Islam lah yang mengetahui terkait perkara-perkara urusan ibadah tadi ya. Iya, betul. Oke. Nah, oke Ustaz, kita sekarang mungkin sudah berada di penghujung acara. Mungkin boleh kasih closing statement, Ustaz, sedikit. Closing statement saya begini. Dudukkanlah perkara sesuai dengan porsinya masing-masing. Urusan agama serahkan kepada keyakinan dan keimanan agama masing-masing. Ikuti aturan ajaran agama masing-masing, jangan dicampur adukkan, jangan coba-coba dimoderasi, diubah-ubah, kemudian dibuat program-program yang lain yang semestinya tidak merusak agama, justru merusak ajaran-ajaran agama yang ada dengan program-program moderasi, toleransi, dan seterusnya. Kita salut, hormat kepada masing-masing agama, tidak saling mengganggu, itulah yang harus diajarkan, tidak saling mengintervensi. Dan itulah toleransi yang sesungguhnya diajarkan oleh Islam. Lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agamamu, bagi kami agama kami. Jadi jangan dicampur-campur. Masya Allah. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, para pemirsa dakwah Khatulistiwa dimanapun berada, yang berbahagia tentunya yang masih menyaksikan dari awal sampai akhir tayangan ini. Nah, jadi tadi kita telah membahas terkait bagaimana sebenarnya Islam itu mengatur terkait masalah ibadah haji. Nah, tadi sudah disampaikan bahwasanya umat Islam lah yang mengetahui masalah ibadah haji ini. Jadi jangan biarkan orang lain ikut campur ke dalam arena pertandingan kita ini tadi ini. Nah, oke. Para pemirsa yang dimanapun, para pemirsa dakwah Khatulistiwa dimanapun berada, mungkin kita cukupkan dulu video kita atau bincang-bincang kita pada kesempatan hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Wahyudi Al-Maroki yang telah bersedia hadir menemani saya dalam kesempatan kali ini. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di tayangan yang selanjutnya.